طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam baca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadits yang dirangkum oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan hadits yang ke-22 ya. Haditsnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Dan sekarang insyaallah taala kita akan masuk ke dalam hadits yang berikutnya, hadits ke-23. Baik. Hadits yang ke-23. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Malik Baik, an Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an أو تملأ ما بين السماوات أو بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها رواه مسلم. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, at-tuhur adalah bagian dari iman. Nanti akan lewat pembahasan tentang apa penafsiran dari kata tuhur. Walhamdulillah, dan ucapan seseorang alhamdulillah atau tahmid itu memenuhi timbangan seseorang. Dan subhanallahi walhamdulillah, yakni tasbih dan tahmid memenuhi apa yang berada di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, begitu pula sedekah, dia juga adalah cahaya dan petunjuk. Wassabru diyaun, begitu pula kesabaran. Ketiga amalan ini disebutkan sebagai nur, burhan, dan diya. Yang ketiga kata ini maknanya sama. Sama-sama bermakna cahaya. Hanya saja salah satu dari ketiganya ini bermakna ziyadah. Paham ini? Jadi nur sama maknanya dengan burhan. Begitulah burhan bermakna dia. Hanya saja setiap dari kata yang tiga ini memiliki makna-makna yang terkhusus tersendiri. Nanti akan datang penjelasannya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Dan Al-Quran adalah hujjah untukmu atau atasmu. Kemudian kata beliau, kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu berpagi-pagi keluar dari rumahnya berusaha atas apa yang dia cari. Maka di antara mereka ba'i'un nafsahu, ada yang menggadaikan dirinya, famu'tikuha, kemudian dia membebaskan dirinya, dan ada yang menggadaikan dirinya hanya saja mubikuha, dia membinasakannya. Akan lewat pembahasannya insyaallah taala. Hadits ini ikhwas sekalian termasuk juga di antara wasiat Nabi SAW kepada para umatnya. Bukan hanya para sahabatnya, tapi para umatnya seluruhnya. Dan hadits ini mengandung al-hath, dorongan, motivasi atas seorang hamba untuk senantiasa melakukan ibadah, ketaatan, dan amalan saleh pada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Ya, itu diambil dari akhir dari hadits ini, yang menjadi kesimpulan dari hadits. Kata Nabi SAW, setiap manusia ini asalnya keluar dari rumahnya itu seperti orang yang menggadaikan dirinya kepada seseorang. Maksudnya seakan-akan dia bekerja untuk seseorang, dia gadaikan dirinya. Di antara mereka ada yang bekerja dengan baik sehingga dia diberikan upah atas pekerjaannya. Dan di antara mereka ada yang membinasakan dirinya karena tidak menyesuaikan dengan apa yang diperintahkan. Paham ini? Dan yang diinginkan dengan perniagaan di sini
adalah perniagaan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang berniaga dengan Allah dengan melakukan amalan, ketaatan, ibadah, maka mereka membebaskan dirinya dari perniagaan tersebut dengan amalan saleh dan ibadahnya kepada Allah, sehingga Allah memberikan kepadanya pahala dan balasan atas amalan solehnya. Tapi mereka yang tidak melakukan ketaatan, malah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka dia telah merugi dengan perniagaannya kepada Allah SWT. Tiada lain, dia menggadaikan dirinya bukan kepada Allah, tapi kepada hawa nafsunya. Karena di antara hamba ada yang menggadaikan dirinya kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha'a wajhil amardatillah. Dan di antara manusia ada yang menggadaikan dirinya untuk apa? Menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara mereka ada juga yang menggadaikan dirinya kepada hawa nafsunya. Dia ikuti hawa nafsunya, dia ikuti keinginannya, jiwanya, hatta untuk bermaksiat kepada Allah. Wal iyadu billah, apa yang mereka dapatkan? Mubikuha, ay mubikun nafsaha. Dia membinasakan dirinya sendiri. Oleh karena itu hadits ini menyebutkan beberapa amalan. Bahkan disebutkan lengkap. Ada amalan yang mewakili jawarih seluruhnya. Ada yang mewakili lisan dan ada yang mewakili hati. Kata beliau, at-tuhuru syatrul iman. Tuhur adalah bagian dari iman. Sekarang kata tuhur, para ulama ada yang mendefinisikan tuhur dengan makna umum. Karena kata tuhur dari kata tahara, bersuci. Para ulama ada yang mendefinisikannya dengan makna yang umum. Bahwa bersuci yang diinginkan, yaitu bersuci dari segala macam dosa yang besar ataupun kecilnya. Termasuk dosa yang paling besar, kesyirikan, yang besar maupun kecilnya. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang tawwabin, senantiasa bertaubat dari dosa-dosanya. Dan juga Allah mencintai hambanya yang mutatahhirin, senantiasa mensucikan diri dari mereka. Kata para ulama, mensucikan yang dimaksud di sini dari dosa. Ini dalilnya. Lagi pula juga kata para ulama yang menafsirkan kata tuhur dalam hadits ini dengan kesyirikan. Ya, kesyirikan juga dalam ayat dikatakan apa? Najis. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal musyrikin najas. Orang-orang musyrik adalah najis. Apa yang najis? Kesyirikannya. Maka karena kesyirikan adalah najis, maka yang wajib bagi kita untuk membersihkan diri kita dari hal tersebut. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, sebagian ulama ada yang menafsirkannya dengan makna yang lebih khusus. Yaitu makna taharah minal hadath. Bersuci dari hadat, yaitu dengan wudu. Kenapa dikatakan wudu sebagian dari iman? Kata para ulama, karena wudu adalah syarat salat. Dan salat adalah bagian dari iman. Paham ini? Dan kata Ibnu Rajab rahimahullah dalam syarahnya, makna yang kedua ini aqrab wa arjah wa asah. Ini lebih dekat dari apa yang diinginkan dan lebih sahih dari apa yang diinginkan. Hanya saja Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya dia katakan makna yang pertama tadi lebih global dan lebih mencakup. Amin kan? Makna yang pertama lebih global dan lebih mencakup. Karena memang seseorang di dalam Islam ini itu terbagi atau bukan terbagi berputar pada dua hal. At-takhalli wa at-tahalli. Kata Ibnu Utsaimin. Apa itu at-takhalli? Membersihkan dan mensucikan diri dari segala sesuatu yang Allah telah larang dan perintahkan kita untuk menjauh darinya. Kita berlepas diri dari itu. Di antaranya apa? Dosa besar dan kecilnya, termasuk di dalamnya kesyirikan dan kekufuran. Dan yang kedua, ada namanya at-tahalli. Selain kita berlepas diri dari apa yang Allah larang, sebagai bentuk pensucian diri kita, kita juga harus tahalli. Mengindahkan, melengkapkan, menyempurnakan agama kita dengan apa?
berbuat ketaatan, lawannya. Paham ini? Maka makna yang pertama ini mencakup makna yang khusus tadi, makna wudu. Paham ini tak? Nah, ini para ulama menafsirkan kata ini. Dan kata para ulama, la munafatu bainahuma. Tidak ada bertolak belakangan di antara dua makna ini. Sama-sama bisa dipakai. Hanya saja di atas makna yang khusus bahwasanya tuhur yang diinginkan adalah wudu. Di sini kita dapat pendalilan akan mulianya dan agungnya perkara wudu. Ya, karena beliau jadikan bagian dari iman. Sudah lewat tadi pembahasannya. Kenapa dijadikan sebagian dari iman? Karena salat yang merupakan bagian dari iman tidak akan syah kecuali dengan wudu. Kaidahnya al-wasailu laha ahkam al-maqasid. Wasail atau penyempurna dari sesuatu itu mengambil hukum yang disempurnakan. Salat sebagai bagian dari iman tidak akan sempurna kecuali dengan wudu. Maka wudu juga mengambil kemuliaan salat. Paham ini? Dan dari sini juga kita mengambil faedah bahwa iman itu tidak cukup dengan al-qaul wal i'tiqad. Tidak cukup hanya dengan apa? Ucapan dan keyakinan. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang murji'ah yang mengeluarkan amalan min musammal iman. Dari penamaan iman. Mereka tidak menganggap bahwa amalan seseorang itu termasuk dari iman. Ya, paham ini? Berarti apapun yang orang lakukan berupa maksiat ataupun dosa tidak akan berpengaruh dengan keimanannya. Ini wal iyadu billah. Makanya mereka kalau ada orang melakukan bid'ah, kesyirikan, kata dia, mereka muslim. Walaupun orang melakukan syirik akbar, dia muslim. Apa dalilnya? Mereka hanya berdalil dengan apa? Man qala la ilaha illallah atau man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Padahal ada dalil-dalil yang lainnya. Paham ini? Dari sini juga kita menunjukkan bahwa iman adalah amalan termasuk dari iman. Dan iman tidak dicukupkan hanya dengan ucapan dan keyakinan. Paham ini? Karena beliau katakan at-tuhur, yang dimana tuhur ini amalan atau bukan? Amalan. Kata beliau amalan ini syatrul iman. Bagian dari iman. Dan hadits yang paling jelas yang menunjukkan bahwa amalan masuk dalam iman, sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 73 bagian. Fa'alaha yang paling tingginya qaulu la ilaha illallah. Kalimatut tauhid. Ucapan seseorang la ilaha illallah. Wa adnaha dan yang paling rendahnya dari iman imatatul adza anit tariq. Menghindarkan gangguan dari jalan. Ini apa ini? Apa ini? Amalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu, yang dimana rasa malu ini adalah bagian dari hati dan keyakinan. Itu juga termasuk dari iman. Nah, kemudian kata beliau, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani. Atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Kemudian kata Nabi SAW, ucapan seseorang alhamdulillah ini akan memenuhi timbangan seorang hamba. Di mana ini? Di hari akhir kelak. Begitu pula subhanallah walhamdulillah, tasbih yang diiringi dengan tahmid. Ini juga memenuhi apa yang berada di antara langit dan bumi. Kita bahas mulai dari walhamdulillah tamla'ul mizan. Ini jelas menunjukkan akan keutamaan tahmid. Ucapan seseorang alhamdulillah. Sampai dikatakan bahwa ucapan seorang alhamdulillah itu akan memenuhi, bukan hanya memberatkan, memenuhi timbangan kebaikan seorang hamba di hari akhir kelak. Dan juga dalam hadits ini kita mendapatkan faedah akan penetapan mizan, timbangan di hari akhir, bahwa timbangan itu betul adanya. Ya, tidak seperti yang dikatakan oleh sebahagian
Orang-orang ahlul bidah, yang mereka mengatakan bahwa timbangan ini hanya apa? Hanya mitos saja. Katanya cerita aja. Mana ada cerita? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa nada'u mawazinal qist liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh di hari kiamat kelak kami akan tegakkan mawazinal qist, timbangan al-qist yang adil, yang akan menimbang setiap amalan seorang hamba. Yang kata Allah, la tudlamu nafsun syai'a. Pada hari itu, di mana seorang ditimbang dengan amalannya, tidak akan ada seorang pun yang akan dizalimi dengan timbangan itu. Kenapa? Karena kata Allah, wa in kana mithqala habbati khardalin, atau habbatin min khardal ataina biha. Karena bagaimanapun amalan seorang hamba, kata Allah, walaupun sebesar biji sawi, semuanya akan kami datangkan dan kami timbang di atas timbangan itu. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang menghisap seorang hamba. Ini dalil yang menunjukkan akan adanya timbangan, dan menunjukkan juga bahwa yang akan ditimbang diantaranya adalah amalan seorang hamba. Dan diantara yang mampu memberatkan timbangan seorang hamba, bahkan memenuhinya, ini tadi, ucapan seseorang alhamdulillah. Ini menunjukkan akan keagungan tahmid, dan juga menunjukkan keagungan kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat syukur bisa memenuhi timbangan kebaikan seorang hamba di hari akhir kelak. Kemudian kata beliau, subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla' ma bainas sama'i wal ard. Manhum? Siapa itu? Masya Allah. Baik. Kata beliau, dan subhanallah walhamdulillah. Ucapan seseorang subhanallah walhamdulillah, yakni tasbih dan tahmid, memenuhi apa yang berada di antara langit dan bumi. Ini juga menunjukkan akan keutamaan dan kemuliaan kalimat tasbih dan tahmid. Hanya saja pada lafaz ini, perhatikan ucapan beliau tamla'ani au tamla'. Tamla'an sama dengan tamla', hanya saja bedanya pada fa'ilnya. Tamla'an fa'ilnya berapa? 2, isim musanna. Dari kata mala'a yamla'u. Kenapa dikasih ta? Karena fa'ilnya dihitung muannas. Dan kenapa ditambah alif dan nun? Karena dia isim musanna. Kalau dia tamla'an, maka fa'ilnya kembali kemana? Tasbih dan tahmid. Kalau dia tamla, kembali ke salah satu dari keduanya. Kata para ulama, kenapa harus ada 2? Disebutkan oleh para syurrah, ini termasuk syak, keraguan dari si rawi. Rawi ragu atas apa yang dia dengar, apakah tamla'an atau tamla'. Paham ini? Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin, di antara bentuk kehati-hatian para sahabat dari meriwayatkan hadis, kalau dia ragu, dia riwayatkan dua-duanya. Daripada dia riwayatkan salah satunya, ternyata apa yang benar, apa yang tidak dia riwayatkan. Paham ini? Maka hadisnya tidak diterima. Tapi di antara bentuk kehati-hatian sahabat, walaupun dia ragu, ya paling bagus dia riwayatkan dua-duanya. Syahidnya, mau dia 1 atau 2, menunjukkan akan keagungan keduanya. Tahmid dan tasbih. Hanya saja para ulama berselisih pada apa? Yang mana yang lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya, tahmid atau tasbih? Ini yang jadi masalah. Karena kalau kita mengatakan tamla'an, maka keduanya sama derajatnya. Kalau kita mengatakan tamla', maka pasti salah satunya lebih tinggi daripada yang lainnya. Terlepas dari itu, pertama kita harus pahami 2 kalimat ini adalah kalimat yang datang memang bergandengan dalam nas.
Bahkan dalam sebagian riwayatnya bukan hanya ini. Disebutkan 2 kata lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi yang kita akan bahas 2 kalimat ini. Dan 2 kalimat ini disebutkan oleh para ulama mengandung nafi wal isbat. Penafian dan penetapan. Penafian pada kata subhanallah. Karena kata subhanallah ini asalnya usabbihullahu atau usabbihullaha subhanah. Saya mensucikan Allah dengan sebenar-benarnya pensucian. Mensucikan Allah dari apa? Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Allah disucikan dari 3 perkara. Yang pertama dari sifat-sifat naqs. Dari sifat-sifat yang kurang dan tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut." Dan bertawakkallah kalian kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Mana syahidnya? Alladzi la yamut. Allah nafikan sifat naqs pada dirinya. Dan di antara ayat juga la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah menafikan ngantuk dan tidur dari dirinya. Karena keduanya adalah sifat naqs dan tidak pantas untuk disandarkan kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kekurangan pada kesempurnaan Allah. Kalau tadi yang pertama, sifat kekurangan memang yang dinafikan dari Allah. Kalau yang kedua, sifat kurang yang terdapat pada kesempurnaan Allah. Berarti didahului oleh sifat kesempurnaan. Contoh supaya lebih paham. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin." Kata Allah, dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya pada 6 hari. Ini apa ini? Sifat sempurna. Sifat khalq untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Al-Khaliq yang maha mampu untuk menciptakan segala sesuatu. Tapi bersamaan dengan kesempurnaan sifat Allah ini, Allah menafikan kekurangan yang mungkin terdapat di dalamnya. Paham ini? Karena mungkin kita bertanya, bagaimana Allah bisa menciptakan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya hanya dengan 6 hari? Paham ini? Mungkin sebagian orang termasuk ahlu bid'ah akan bertanya, apakah Allah tidak capek? Wal-iyadu billah. Dan karena itu Allah nafikan kemungkinan itu tadi. Apa kata Allah dalam ayat setelahnya? Wa ma massana min lughub. Ketahuilah, pada 6 hari yang kami ciptakan di dalamnya langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya, kami sama sekali tidak pernah disentuh oleh al-lughub. Apa al-lughub? Ta'ab, rasa capek dan letih. Apa yang dinafikan? Kekurangan dari sifat sempurna. Dan yang terakhir yang dinafikan dari Allah, permisalan Allah dengan makhluknya. Dan ini kaidah umum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami' al-basir." Ini. Adapun pada kalimat alhamdulillah, maka di dalamnya terdapat isbat, penetapan. Apa yang ditetapkan? Isbat kullal mahamid lillahi subhanahu wa ta'ala. Menetapkan segala bentuk pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini sebahagian ulama ada yang mengatakan bahwa alhamd atau at-tahmid, pujian kepada Allah itu lebih mulia daripada tasbih. Dari sisi mana? Yang kita bahas tadi. Karena tahmid, pujian kepada Allah ini berisi penetapan. Menetapkan segala pujian hanya kepada Allah. Berbeda dengan subhanallah, tasbih. Dia mengandung apa? Nafi atau peniadaan atau penafian apa yang tidak pantas untuk
Allah. Yang mana lebih mulia kandungannya? Ya jelasnya alhamdulillah. Karena dia mengandung pujian kepada Allah. Dari sinilah para ulama mengatakan, kalau begitu alhamd atau tahmid lebih mulia daripada at-tasbih. Sebenarnya ada juga dalil. Di antaranya lafaz hadis sendiri. Alhamdulillah, beliau katakan tadi apa? Tamla'ul mizan. Adapun subhanallah dan alhamdulillah tamla' ma bainas sama'i wal ard. Perhatikan kata para ulama, alhamdulillah dia datang dengan sendiri. Berbeda dengan subhanallah, karena dia penafian, maka dia tidak pernah datang kecuali pasti bergandengan dengan pujian. Coba perhatikan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dalam doa ruku, subhana rabbiyah al-azim. Dalam doa sujud, subhana rabbiyah al-a'la. Setiap ada subhana, pasti ada sifat setelahnya. Paham ini? Paham tidak? Menunjukkan bahwa namanya tasbih itu tidaklah lebih mulia daripada tahmid atau pujian. Karena namanya pujian mengandung penetapan akan kemuliaan dan pujian terhadap Allah. Adapun tasbih, dia malah mengandung apa tadi? Penafian. Wa illa sebenarnya ini menunjukkan akan kemuliaan keduanya. Itu hanya para ulama berselisih yang mana lebih mulia di antara keduanya. Bukan berarti tasbih tidak mulia, tidak. Keduanya mulia. Hanya saja sebagian ulama ada yang mengatakan tahmid lebih mulia daripada tasbih. Kemudian kata beliau, ini tidak bisa kita habiskan kayaknya ya. Kemudian kata beliau, was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un. Beliau menyebutkan 3 amalan yang beliau ibaratkan ketiga amalan ini sebagai cahaya dalam kehidupan seorang hamba, khususnya seorang mukmin. Kemudian dijelaskan apa bedanya kalau begitu? Kalau memang ketiga hal ini maknanya sama, nur, burhan, dan diya. Apa bedanya kalau begitu? Disebutkan oleh para ulama bahwa nur dia cahaya secara umum, mencakup semua cahaya. Adapun burhan ini cahaya yang mencakup makna lebih khusus. Karena burhan dikatakan oleh Ibn Rajab, dia adalah cahaya yang berada di pinggiran atau penghujung pada matahari itu. Paham ini? Jelas tidak antum lihat itu? Pinggiran matahari ini. Jelas itu. Kalau tidak jelas, tidak bulat itu matahari. Paham ini tak? Karena saking jelasnya maka dikatakan burhan. Makanya Al-Quran dan Sunnah, apa namanya? Dinamakan juga burhan. Petunjuk yang sangat jelas. Karena saking jelasnya. Adapun dia, maka dia bermakna cahaya. Hanya saja terkandung makna khusus di dalamnya. Apa makna khusus di dalamnya? Adanya makna al-hurqah wal hararah. Ya, apa itu al-hurqah? Maknanya hurqah ya? Panas dan membara. Makanya Allah bedakan antara bulan dan bintang. Ya. Allah bedakan antara bulan dan bintang. Apa kata Allah? Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu sebagai dia, cahaya, dan bulan sebagai nur, cahaya juga. Tapi apa bedanya antara cahaya bulan dan matahari? Cahaya matahari itu diiringi dengan rasa panas. Nanti akan datang hikmahnya. Kenapa Nabi SAW sebutkan sebagai dia. Sekarang salat. Salat kata para ulama, dikatakan dia nur, bermakna cahaya secara umum, sebagaimana dengan sifatnya. Karena salat seorang hamba, selama seorang hamba melaksanakan dan mendirikan salatnya dengan benar,
sesuai dengan tuntunan syar'i, dengan khusyuk menghadirkan hatinya, maka itu akan menjadi cahaya hidupnya yang membimbing dirinya. Paham ini? Bahkan disebutkan dalam hadits Nabi SAW bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah." Dan Allah menjadikan penyejuk pandanganku itu terdapat pada salat. Paham ini? Dan juga cahaya bagi hati. Karena disebutkan salat adalah hal yang bisa mengistirahatkan seorang hamba, jiwa dan raganya. Diriwayatkan dalam hadits bahwa pernah Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan. Lantas Nabi berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Maksudnya kumandangkan adzan, sehingga kami bisa beristirahat, tenang, menenangkan jiwa dan raga kami dengan salat. Paham ini? Ini salat, ikhwas sekalian, adalah cahaya dan penenang bagi seorang hamba di dalam dirinya, di dalam jiwa dan raganya. Bahkan di sebahagian riwayat Nabi SAW bersabda tentang salat, kata beliau, "Wa man hafadha 'alaiha." Barang siapa yang menjaga salatnya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najah. Maka salat itu akan menjadi cahaya baginya dan juga burhan, petunjuk baginya, serta najah, jalan keselamatan untuknya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, lam yakun lahu nurun wala najatun wala burhan, maka tidak akan ada cahaya untuknya, tidak akan ada pula petunjuk yang akan menunjukkannya kepada jalan yang benar, dan tidak ada jalan keselamatan untuknya. Hadits yang lengkap menjelaskan bahwa salat sebagai cahaya yang membimbing seorang hamba menuju surga Allah Subhanahu wa taala, menuju ketenangan, ya kan, menuju peristirahatan yang tenang, itu dengan salat di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, as-shadaqatu burhanun. Kata Nabi, sedekah adalah burhan. Sedekah adalah cahaya atau petunjuk. Kenapa harus pakai burhan? Kata para ulama, sesuai dengan sifat sedekah itu sendiri. Dia disebutkan sebagai burhan, tanda atau petunjuk, karena dengan sedekah seorang mukmin menunjukkan akan keikhlasan imannya kepada Allah. Dari sisi mana? Dari sisi keterikatan hati seorang hamba terhadap harta. Lihat itu bagaimana keterikatan seorang hamba dengan harta. Sampai disebutkan dalam hadits bahwa Ibnu Adam, kalau dia telah memiliki 1 lembah emas, maka dia tidak akan merasa cukup. Dia akan mencari lembah emas yang kedua. Kalau dia sudah punya 2, tidak akan cukup. Dia akan mencari yang ketiga. Saking besarnya keterikatan hati seorang hamba terhadap harta. Paham ini? Bahkan disebutkan di antara sifat orang-orang munafik dalam ayat, apa sifat mereka? Menahan orang dari sedekah. Bayangkan ini. Bersamaan dengan itu, keterikatan yang luar biasa dari seorang hamba terhadap harta, disinilah dia buktikan keimanannya kepada Allah. Apakah dia rela untuk melepaskan sebagian dari hartanya untuk membuktikan keimanannya atau tidak? Oleh karena itu orang yang mampu untuk merelakan hartanya, mereka lah orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayatnya. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika hum al-muflihun. Maka barang siapa yang dilepaskan, dibebaskan dari syuhha, kekikiran dirinya, maka dia termasuk dari orang-orang yang muflihun, yang akan berbahagia di hari akhir kelak. Paham jadi? Maka dari situ kata Nabi SAW, maksudnya burhan di sini kata para ulama adalah dalil yang menunjukkan akan
kebenaran dan keikhlasan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, was-sabru diyaun, dan kita tutup majelis kita dengan ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan kesabaran juga termasuk dari cahaya. Kenapa dikatakan kesabaran termasuk dari cahaya? Karena kesabaran adalah salah satu sebab juga yang menuntun seorang hamba, yang membimbing seorang hamba kepada peribadatan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ditakbir dengan dia? Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, dia maknanya nur, cahaya. Tapi apa bedanya? Dia cahaya yang datang bersamaan dengan sifat panas. Kenapa bisa seperti itu? Karena seseorang yang beribadah dengan sholatnya, dengan sedekahnya, tidak sama dengan seseorang yang beribadah dengan apa? Kesabarannya. Karena orang yang beribadah dengan kesabaran, dia harus menggabungkan antara kerelaan jiwanya melakukan ibadah dan bagaimana dia menahan dirinya atas apa yang dia bersabar dengannya. Paham gini? Contoh, orang yang diberikan musibah, kemudian dia bersabar di atas musibah itu. Sama enggak dengan orang yang melakukan sholat? Kata para ulama berbeda. Dari sisi sama-sama melakukan ibadah, betul, sama antara sholat dengan sabar. Tapi dari sisi orang yang bersabar, dia menahan dirinya dari hal yang tidak mengenakkan jiwanya. Inilah sifat hararah tadi. Panas. Yang harus seorang yang bersabar menahannya. Paham ini? Di dalam ibadah sabarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang sholat. Orang sholat itu tidak ada paksaan. Orang melakukannya murni karena dia ingin melakukan sholat. Paham ini? Begitu pula sedekah. Tapi sabar. Selain antum dituntut untuk beribadah, merelakan dirinya antum untuk beribadah, antum juga dituntut untuk menahan dirinya antum terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan jiwa antum ini. Paham gitu? Itu lebihnya kesabaran. Kemudian kesabaran yang terakhir, para ulama membaginya menjadi 3. Ini masyhur. Kesabaran di atas melakukan ketaatan, ini yang pertama. Kemudian yang kesabaran di atas menjauh dari maksiat. Dan yang ketiga, kesabaran di dalam menghadapi takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya insyaallah taala akan menyusul di pertemuan berikutnya karena waktu juga sudah lewat dan insyaallah kita mau mengambil pelajaran berikutnya. Naktafi bihada al-qadr, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah.